Langit di atas paviliun bintang jatuh. Seketika senyap, cahaya lembut senja menyorot lembut ke dalam ruangan tempat Xiaoyan duduk bersila, seperti mengukir sosoknya dalam cahaya keemasan. Tak ada suara lain selain desir angin yang menyapu dedaunan jauh di luar. Di dalam ruangan, Xiaoyan duduk diam seperti patung kuno. Matanya tertutup, namun napasnya tetap stabil, seolah tenggelam dalam dunia yang berbeda dari dunia ini. Sudah 7 hari ia menanti Xiao Yisan, tetapi hatinya tak risau. Waktu yang biasanya dihabiskan untuk melatih dokinya, kini ia alihkan sepenuhnya untuk satu hal yang sering ia abaikan, pelatihan jiwa. Sejak jiwanya maju ke keadaan jiwa, Xiaoyan lebih banyak fokus pada kekuatan fisik dan douqi. Tapi penjelasan Yao Lao beberapa waktu lalu mengubah pandangannya. Statusnya sebagai alkemis tingkat 8, yang sebelumnya ia anggap sudah sangat tinggi, ternyata tak lebih dari setitik air di tengah samudera luas klan Yao. Kata-kata Yao, Lao terus terngiang dalam benaknya. Bahkan kamu belum tentu masuk 5 besar generasi muda. Ucapan itu bukan kritik, tapi ia menampar harga diri Xiaoyan dengan keras, memaksanya menatap kenyataan bahwa jalan alkemis bukan hanya tentang douqi, tetapi juga jiwa yang kuat. Dunia Central Plains tak pernah ramah pada mereka yang merasa cukup. Tak bisa kubiarkan guru kehilangan muka, batinnya tegas. Pelan-pelan, ia membuka matanya. Sepasang mata hitam yang tajam itu kini dipenuhi ketenangan, tapi juga tekad membara. Ia mengangkat tangannya, dan selembar gulungan tua muncul, warnanya kusam kecoklatan, seolah memuat jejak ribuan tahun waktu. Tanpa suara, ia membukanya. Tak ada karakter di atasnya, hanya lembar kosong. Tapi Xiaoyan tahu, harta sejati tak menunjukkan diri pada mata biasa. Ia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, menyebarkannya perlahan dari antara alis. Sebuah cahaya halus, tak kasat mata, namun mengandung tekanan berat. Begitu kekuatan itu menyentuh gulungan, riak lembut muncul dan informasi mulai mengalir ke dalam pikirannya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat, bisiknya dalam hati. Gulungan itu adalah hadiah dari kemenangan di pertemuan pil. Ia telah membacanya sebelumnya, namun belum mempraktikannya. Kini, saat dirinya bersiap menghadapi alam Gu dan berbagai ancaman tak dikenal, ia tahu, ia harus menguasainya. Informasi dalam gulungan itu memadat dalam pikirannya seperti ukiran kuno, berlapis-lapis, dalam, dan misterius. Sebuah metode pelatihan spiritual dari zaman kuno. Bukan sekadar teori, tapi warisan dari era ketika jiwa para alkemis bisa mengguncang langit. Xiaoyan menutup matanya lagi. Dunia sunyi menyelimutinya. Segalanya menjadi gelap, dan hanya satu cahaya bersinar di alam jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Ia tenggelam di dalamnya. Waktu berlalu tanpa terasa. Gelombang kekuatan spiritual mulai berputar dari dalam tubuhnya. Sebuah titik hangat muncul di antara alis, perlahan meluas, menjadi arus tenang yang terus mengalir. Seperti sungai di musim semi yang baru mencair. Xiaoyan merasakan kekuatan aneh. Sebuah tarikan dari dalam, menyerap energi di sekitarnya, perlahan-lahan memperkuat jiwanya. Ia tertegun. Ini perubahannya sangat jelas. Perasaan geli dan hangat menyebar dari antara alisnya, seolah tubuhnya sedang dipijat dari dalam oleh energi yang tak kasat mata. Kekuatan spiritualnya mulai tumbuh perlahan, seperti pohon yang baru mendapatkan cahaya matahari setelah lama terkurung musim dingin. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Xiaoyan tersenyum dengan tulus. Ia terus berlatih selama berjam-jam. Setiap aliran spiritual seperti ukiran takdir yang ditanamkan ke dalam jiwanya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya mencolok, hanya ketenangan dan kekuatan yang tumbuh di baliknya. Ketika ia membuka mata,
Suasana di sekitarnya seperti telah berubah. Udara menjadi lebih tajam, warna dunia sedikit lebih jelas. Ia merasa seolah bisa merasakan bentuk jiwa dari segala sesuatu di sekelilingnya. Aku akhirnya memasukinya, jalur pelatihan jiwa yang sejati. Namun ia tidak berhenti di situ. Setelah mengambil napas panjang, Xiaoyan mengangkat tangannya lagi. Kali ini, sebuah gulungan berwarna merah menyala muncul. Segera, energi panas memancar keluar, menyebabkan suhu ruangan melonjak seketika. Sebuah tekanan berat, seperti bara api yang tertahan selama ribuan tahun, merembes dari permukaan gulungan. Gulungan ini bukan sembarang Dou skill. Ia mendapatkannya dari sisa-sisa Dou Sheng dan telah ia simpan lama. Earth Resolve Flame, bisiknya sambil membuka gulungan. Ia membaca informasi teknik itu dalam hening. Teknik Dou kelas tinggi dari tingkat D, dengan cara aktivasi yang tidak biasa. Memasukkan Dou Qi ke dalam tanah, menciptakan aliran gas panas yang menyembur ke atas tanpa suara. Sebuah serangan mematikan yang tak terdeteksi. Matanya berbinar. Ini sempurna untuk pertarungan diam-diam. Terlebih lagi, aku adalah gunung berapi berjalan. Xiaoyan mulai memvisualisasikan teknik itu. Tubuhnya diam, namun di dalam pikirannya, lautan api mulai menyala. 4 jenis Heavenly Flame yang tinggal dalam tubuhnya mulai merespons latihan baru ini, bergetar dengan liar. Ia perlahan menyesuaikan aliran Dou Qi, membentuk pola yang dijelaskan dalam teknik Earth Resolve Flame. Beberapa kali, latihan itu gagal. Suhu menjadi terlalu tinggi, atau energi melenceng. Tapi Xiaoyan tidak menyerah. Setiap kesalahan ia catat dalam benaknya. Setiap ledakan kecil ia perbaiki hingga menjadi aliran stabil. Hari pertama, hanya 1 percobaan berhasil. Hari kedua, 3. Hari ketiga, ia sudah bisa memunculkan aliran gas panas dari bawah tanah, tepat di posisi yang ia inginkan. Hari keempat, ia mulai menggabungkan teknik ini dengan kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan spiritualnya yang baru meningkat, ia bisa merasakan pergerakan musuh dari dalam tanah sebelum mereka sadar akan bahaya. Hari kelima, ia menciptakan kombinasi teknik baru, memancing musuh dengan ilusi spiritual, lalu memancing mereka ke titik semburan Earth Resolve Flame. Teknik mematikan yang bisa menghabisi musuh bahkan sebelum mereka sempat mengangkat tangan. Hari keenam, ia bisa mengaktifkannya sambil bergerak. Hari ketujuh, ia menciptakan varian baru, Heavenly Earth Eruption, dengan menambahkan kekuatan 4 Heavenly Flame ke dalam aliran gas. Ledakan yang dihasilkan membuat lantai batu di bawahnya meleleh. Dan pada hari ke-8, aura yang sangat familiar menyentuh indranya. Ia langsung membuka mata. Suara langkah yang nyaris tak terdengar, namun sangat jelas bagi jiwa yang telah terasah. Aroma samar yang selalu membekas dalam ingatan. Keheningan yang membawa ketenangan, namun juga kekuatan mematikan. Xiao Yisan. Tapi yang membuat hatinya terguncang bukanlah kepulangannya, melainkan aura kekuatan yang ia rasakan darinya. Kekuatan yang melampaui batas yang ia kenal sebelumnya. Xiaoyan berdiri perlahan, menatap ke arah pintu tanpa berkata apa-apa. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya tatapan dalam penuh rasa hormat dan keheranan. Dia benar-benar menjadi sekuat ini, ya? Dan dalam diam itu, 2 jiwa yang sama-sama telah melalui perjalanan pahit, akhirnya bertemu kembali. Lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi badai yang menanti di depan. Dalam dunia di mana kekuatan dan takdir saling bertarung, 2 api menyala di kegelapan. Jiwa yang dibentuk oleh penderitaan, dan teknik yang dibentuk oleh zaman kuno. Petualangan mereka baru saja dimulai kembali. Pintu terbuka perlahan,
dengan suara berderit yang tenang. Xiaoyan melangkah keluar, dan langkahnya langsung terhenti saat matanya tertuju pada sosok yang berdiri di bawah cahaya matahari yang lembut. Di tepi halaman yang sunyi, di antara hembusan angin pagi yang tipis, berdiri seorang wanita berpakaian putih seperti salju. Rambut hitam panjangnya tergerai bak air terjun, melambai pelan tertiup angin. Senyumnya lembut, hangat, namun memikat seperti dulu. Sejenak dunia terasa membeku. Waktu seakan berhenti untuk memberi ruang pada perasaan yang telah lama terkubur. "Apakah kamu akhirnya kembali?" gumamnya lirih, meski tak terdengar oleh siapapun. Xiaoyan terpaku. Sosok di hadapannya tak hanya membawa kenangan, tapi juga semacam perasaan kehilangan yang baru disadarinya. Xiao Yisan, penolong yang dulu dikenal di kota Qingshan, peri di mata para tentara bayaran, telah kembali, namun dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan. Ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya bagaikan butiran pasir waktu yang jatuh satu demi satu. Saat ia berdiri di hadapannya, senyum wanita itu merekah lebih dalam. "Kenapa kamu tidak mengenaliku?" Nada suaranya ringan, tapi setiap kata membawa dentuman halus di dada Xiaoyan. "Rambutmu," bisiknya. Pandangannya tertuju pada dahi halus itu, di mana kini tergambar simbol abu-abu samar. Rumit, namun seakan menyatu dengan kulitnya sendiri. Disinilah tubuh racun menyedihkan tersegel. "Ki racun itu kini menjadi bagian dari kekuatanku," ucap Xiao Yisan, sembari menyentuh tanda itu dengan sentuhan lembut, nyaris penuh kasih. Senyum di wajahnya tak lagi menyembunyikan kesedihan. Ia telah menerima dirinya sepenuhnya, dan itu jauh lebih berharga dari sekadar kekuatan. Xiaoyan mengangguk pelan, menyadari bahwa wanita di depannya telah melalui hal-hal yang tak bisa ia bayangkan. Aura yang terpancar darinya jauh melebihi aura Tian Hua Zunze. Itu adalah kekuatan yang lahir dari penderitaan dan penyembuhan. "Seharusnya di bintang ketujuh," ujarnya dengan senyum menenangkan. Xiaoyan hanya bisa menghela napas pelan. Dalam diamnya ada rasa bangga yang bercampur getir. Ketika ia mengangkat wajahnya kembali, senyum Xiao Yisan telah menjadi jernih seperti mata air. "Ayo bersiap, sudah saatnya kita pergi." Hari berikutnya, langit pagi belum sepenuhnya terang saat kelompok Xiaoyan bersiap. Mereka bergerak dalam diam, seperti bayangan yang tak meninggalkan jejak. Hanya Yao Lao dan beberapa orang dekat yang mengetahui keberangkatan mereka. Ular piton tanah dalam 9 tenang membentangkan tubuhnya melintasi langit, menciptakan angin badai yang merobek awan. Langit luas Central Plains menjadi saksi langkah kaki para pengembara ini. Mereka yang membawa harapan, rahasia, dan bayang-bayang kekuatan besar. Xiao Yisan memegang peta di tangannya saat mereka melayang tinggi. "Besok kita akan tiba di wilayah timur. Kita harus melewati kota suci Gu untuk masuk ke alam Gu. Kota itu bukan sembarang kota. Ia adalah gerbang ke sebuah dunia yang tak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Di balik namanya, kota suci Gu menyimpan kekuatan yang bisa mengguncang dataran luas. Tidak ada yang bisa masuk tanpa undangan. Bahkan Douzun pun hanya akan terhempas di luar gerbang." Namun Xiaoyan dan kelompoknya telah bersiap. Jalan mereka tak hanya dibentangkan oleh kekuatan, tapi juga oleh tekad dan ikatan yang telah mereka bentuk. Qinglin, dengan mata surgawinya yang berputar perlahan, mengamati dunia sekitar. Tak ada fluktuasi spasial dalam radius 50 km. Hall of Souls tak akan bisa mengikuti kita. Xiaoyan mengangguk puas. Ia memandang ke depan, menembus cakrawala. "Kalau begitu, cepatkan langkah kita." Dalam perjalanan melalui lubang cacing yang mengarah ke kota suci Gu, mereka menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang menuju ke sana. Terowongan spasial penuh dengan cahaya, gerakan,
dan napas para ahli yang datang dari berbagai penjuru. Douzong yang biasanya sulit ditemui, kini hadir dalam jumlah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kelompok Xiaoyan tetap diam. Mereka adalah bayangan di antara cahaya. 5 hari berlalu dalam keheningan dan kewaspadaan. Pada hari kelima, gelombang energi spasial di ujung terowongan perlahan bergolak. Cahaya perak menggumpal, dan jalan menuju tujuan mulai terbuka. Xiaoyan membuka mata. Di wajahnya tak ada kegugupan, hanya keteguhan yang kian dalam. Ia menggenggam tangan di sisi tubuhnya, seakan mencoba menenangkan gejolak dalam dirinya. Cahaya di ujung lorong semakin terang, dan di dalam benaknya, bayangan seorang wanita dengan mata lembut dan senyum hangat mulai tampak. Sosok itu telah lama ia simpan dalam diam, dalam perasaan yang tak pernah padam. Shun-Er, aku sudah sampai. Langit luas membentang di atas padang rumput hijau yang bergoyang pelan oleh hembusan angin. Warna zamrud menyapu pandangan mata sejauh cakrawala, menciptakan hamparan hidup yang begitu damai, namun penuh kekuatan. Di tengah lautan hijau ini, berdiri sebuah alun-alun batu yang megah, menjulang seperti mahakarya raksasa dari zaman kuno. Pilar-pilar batu kolosal menopangnya, diam, kokoh, tak tergoyahkan, membentuk panggung alam semesta yang menantang langit dan bumi. Kilatan cahaya perak berpendar di udara. Ruang terdistorsi, seperti kain tipis yang terkoyak. Dari dalamnya, sosok-sosok manusia melesat keluar dan mendarat perlahan di alun-alun. Suara langkah bergema lembut, lalu menghilang di tengah keramaian. Suara manusia, napas, dan desiran kain bercampur menjadi riuh rendah yang menembus angkasa. Cahaya kembali bergetar. Beberapa sosok baru muncul, dan di antara mereka adalah Xiaoyan dan rombongannya. Mereka berdiri di atas batu raksasa itu, menatap sekeliling dengan mata yang tajam dan ekspresi terkagum. Ini alun-alun Batu Gu, gumam Xiao Yisan. Matanya berkilau, menatap kemegahan tempat itu. Kita tidak tersesat. Xiaoyan mengangguk, pandangannya menyapu kerumunan ahli dari berbagai penjuru. Aura kuat menyelimuti tempat ini. Beberapa begitu menekan, bahkan dirinya tak bisa mengabaikannya. Ia menarik napas dalam. Tak heran ini milik klan Gu. Tian Huo Zunze ikut menatap sekeliling. Mereka yang diundang ke sini, semuanya bukan orang biasa. Namun, mata Xiaoyan tertarik pada sesuatu di kejauhan. Di ujung timur, samar-samar tampak dinding-dinding kota kuno yang menjulang. Ia menunjuk, suaranya tegas. Itu tujuan kita. Kota suci Gu. Ia melangkah lebih dulu. Ketidaksabaran, rasa ingin tahu, dan sedikit ketegangan memancar dari gerak tubuhnya. Ia tahu, dalam kota itulah jejak leluhurnya menunggu. Tanpa banyak kata, kelompok itu menyusulnya, terbang melesat melintasi padang luas. Kota itu akhirnya muncul di hadapan mereka, bukan sebagai benteng megah penuh dominasi, melainkan sebagai kota tua yang dibangun dari batu hijau pucat. Terlihat rapuh, namun aura kuno yang menyelubunginya membisikkan sejarah yang lebih dalam dari waktu. Sebuah penghalang cahaya transparan menyelimuti kota. Tampak tipis seperti kaca, tapi dari sana memancar tekanan tak kasat mata yang menekan jiwa. Xiaoyan merasakan jantungnya bergetar pelan saat ia mendekat. Kekuatan Dodi, bisik Tian Huo Zunze, suara serak oleh rasa hormat. Penghalang itu mengandung kekuatan dari zaman legenda. Ia melindungi kota dari segala serangan dan memberi peringatan bagi yang tak layak. Seketika, kelompok itu mendarat. Dalam radius 10.000 kaki dari kota, tidak boleh ada yang terbang. Mereka berjalan, cepat, senyap, penuh kehati-hatian. Gerbang besar kota suci Gu tampak sederhana, namun dijaga ketat oleh barisan prajurit berpakaian hitam. Tubuh-tubuh tegap berdiri diam dengan tombak panjang di tangan.
Mata tajam menyapu siapapun yang mendekat. Xiaoyan memperhatikan mereka satu persatu, tapi pandangannya terhenti saat melihat sosok familiar berdiri tegak di depan gerbang. Baju zirah hijau pucat, postur gagah, wajah penuh kesombongan. Ling Quan, tatapan mereka bertemu. Mata penuh dendam dan harga diri yang terluka menembus ruang di antara mereka. Ling Quan menyipitkan mata. Xiaoyan, siapa yang memberimu izin datang ke sini? Suasana tiba-tiba menegang. Kerumunan membisu. Banyak mata beralih pada Xiaoyan. Pahlawan dari perkumpulan pil kini berhadapan dengan komandan dari klan Gu. Xiaoyan tidak menjawab. Ia menjentikan jarinya. Sepotong undangan giok terbang melesat, bersinar lembut di bawah sinar matahari. Ling Quan menyambutnya, tapi seketika tangannya terbakar oleh hawa dingin tajam dari undangan itu. Ia mengernyit, menahan rasa sakit. Setelah membaca isinya, wajahnya berubah muram. Falling Star Pavilion, apa pantas kalian menerima undangan dari klan Gu? Xiaoyan menyipitkan mata. Kalau kau buta huruf, tanyakan saja ke tetua kalian. Sekarang kembalikan undangan itu. Ling Quan menahan marahnya. Ambil saja sendiri kalau berani. Cahaya berkilat. Dalam sekejap, undangan telah kembali ke tangan Xiaoyan. Entah bagaimana, Ling Quan terguncang. Wajahnya memerah. Ia kehilangan muka. Kurang ajar, teriaknya, dan melemparkan serangan cepat ke arah Xiaoyan. Angin telapak tangannya berdesing ganas. Tapi sebelum telapak itu mencapai sasarannya, duk! Sebuah tendangan menghantam dadanya. Tubuhnya terpental dan menghantam tembok kota, meninggalkan retakan kasar. Darah segar mengalir dari mulutnya. Kerumunan terkejut. Komandan Ling Quan, Douzun Bintang 1, ditebas hanya dengan satu serangan. Xiaoyan berdiri diam, tenang seperti batu. Maaf kalau terlalu keras, tapi jangan ulangi hal bodoh seperti itu lagi. Tak banyak yang bisa sebaik hati aku. Seketika, suara teriakan Ling Quan bergema. Tangkap dia! 100 prajurit berbaju hitam bergerak dalam satu tarikan napas. Tombak-tombak panjang diarahkan ke Xiaoyan. Udara bergetar oleh kekuatan mereka. Suasana membeku. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam. Dou Qi di tubuhnya mulai berdesir perlahan. Udara di sekelilingnya seperti menjerit dalam diam. Ketegangan menggantung di udara, seperti badai yang menunggu pecah di tengah sunyi yang memekakan. Langit berwarna abu-abu pucat menggantung di atas kota suci Gu, seolah merasakan ketegangan yang menyelimuti gerbang kota. Cahaya matahari yang semula cerah perlahan meredup di balik awan, menciptakan bayangan panjang yang melintasi permukaan batu pualam. Tombak-tombak hitam berkilau, diangkat secara serempak oleh barisan prajurit pasukan hitam terendam. Mereka berdiri tegap seperti patung batu. Tatapan dingin mereka tertuju pada satu titik, Xiaoyan. Seketika, tubuh Xiao Yisan bergerak tanpa suara, berdiri di sisi Xiaoyan. Rok putihnya melambai pelan, dan pancaran Dou Qi yang dingin mulai merambat di sekitarnya seperti kabut beku. Sun Er menyusul, matanya tenang namun tajam. Tian Huo Zunze dengan sorot mata penuh pengalaman, menatap penuh peringatan ke arah para prajurit. Dalam sekejap, kelompok Xiaoyan dikelilingi oleh auranya sendiri, tenang namun sangat mengancam. Dou Qi yang kuat bergetar lembut di udara, membentuk pusaran tak kasat mata di atas tanah. Benturan aura yang tak terlihat mulai mengguncang udara, seperti petir yang menahan diri untuk tidak menggelegar. Di sekeliling mereka, para ahli yang berdiri jauh di belakang menahan napas. Beberapa bahkan mundur satu langkah, merasakan tekanan dari dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Xiaoyan berdiri tegak di tengah tekanan itu semua. Jubahnya melambai pelan ditiup angin. Ia mengangkat dagu sedikit, mata hitamnya bersinar dingin. Ling Quan, ucapnya pelan, nyaris tanpa suara.
Jangan kira dendammu bisa menyusup ke balik perisai klan Gu. Suara itu mungkin lembut, tapi setiap kata mengandung tekanan yang mampu menusuk dada. Dan saat dia mengangkat tangannya, undangan giok kembali muncul dari cincin penyimpanan, memantulkan cahaya lembut, seperti menegaskan keabsahannya. Namun sebelum kata-kata lebih lanjut terucap, suara menggelegar mengguncang dinding kota. Ling Quan. Suara itu seperti palu yang menghantam tanah. Dalam sekejap, sebuah sosok bagaikan meteor menghantam tanah di depan gerbang kota. Debu mengepul, menciptakan gelombang angin yang menyapu seluruh barisan. Sosok itu berdiri tegak seperti menara baja. Baju zirah hijau terang membungkus tubuhnya, memantulkan cahaya keemasan samar. Dengan satu tatapan, ia membuat seluruh prajurit di gerbang kota menegakkan tubuh lebih kaku. "Komandan kelima!" teriak para prajurit serempak, menghentakkan tombak mereka ke tanah, menciptakan gema berat. Pria itu menyapu pandangan ke seluruh kerumunan, lalu menatap Ling Quan dengan dingin. Mata tajamnya menembus seperti pisau. "Jelaskan, sekarang." Ling Quan menunduk. Darah di sudut bibirnya belum kering. Tak ada yang serius, hanya salah paham. "Salah paham?" Suara pria itu merendah, namun tekanan yang keluar dari tubuhnya mengguncang tanah. Batu-batu kecil terangkat dan bergetar di udara sekitarnya. Aura Dozun, bintang tiganya menyebar pelan-pelan, menyelimuti seluruh area seperti kabut berbisa. Ia memalingkan wajah ke arah Xiaoyan, matanya mengamati tajam, mencoba menembus tabir ketenangan pria muda di depannya. "Kau, Xiaoyan dari Paviliun Bintang Jatuh?"